Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita ceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab yang sangat mulia. Ayah-ayahnya adalah tokoh-tokoh Quraisy yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ana ibnu Dzabihain, aku adalah anak dua orang yang hampir saja disembelih, yaitu anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang kita ketahui cerita beliau yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim, ayahnya. Kemudian Abdullah yang telah kita ceritakan bahwa ayahnya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW hampir saja menyembelihnya sebagai bentuk rasa syukur untuk anugerah yang diberikan kepadanya ketika memiliki 10 anak laki-laki. Maka dia bernazar untuk menyembelih salah seorang anaknya kalau anaknya sudah mencapai 10 orang dewasa. Maka kemudian hal tersebut dilarang oleh tokoh-tokoh Quraisy dan akhirnya Abdul Muttalib tidak jadi menyembelih Abdullah ayah Rasulullah SAW. Setelah peristiwa tersebut, Abdul Muttalib mencarikan seorang wanita untuk dinikahkan kepada anaknya Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Wanita tersebut adalah Aminah bintu Wahab yang berasal dari Banu Zuhrah. Aminah bintu Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhrah. Berasal dari Bani Zuhrah dari Quraisy. Beliau adalah putri terbaik Quraisy. Wanita tercantik dan juga terbaik yang dimiliki oleh Quraisy pada saat itu. Menikahlah Abdullah dengan Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Setelah Abdullah menikah dengan Aminah, maka Abdullah memutuskan untuk pergi ke Syam untuk mencari kehidupan, untuk mencari mata pencaharian. Karena mata pencaharian orang Mekah adalah dengan cara berdagang. Mereka pergi ke Syam. Ya, Asyam adalah daerah di sekitar Suriah sekarang, Syria, Lebanon, kemudian Palestina, itu dinamakan dengan Asyam pada zaman dahulu. Maka ayahnya Rasulullah SAW yaitu Abdullah berangkat ke Asyam untuk berdagang di sana bersama kafilah dari Quraisy. Kemudian setelah beliau berdagang, maka Abdullah mampir ke Madinah Al-Munawwarah atau yang disebut dengan Yathrib. Nama Madinah dulu adalah Yathrib, dan di sana Abdullah sakit. Abdullah datang ke Madinah berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, paman-pamannya yang berasal dari Banu Najjar. Kemudian Abdullah diam di sana, dan setelah Abdullah berdiam di Madinah, maka ternyata beliau sakit selama 1 bulan. Akhirnya beliau meninggal dunia, dan ketika hal tersebut disampaikan kepada Aminah, ibunya Rasulullah SAW, maka beliau bersedih dan beliau mengenang suaminya Abdullah dengan berbagai macam qasidah atau dengan bermacam syair yang ia lantunkan untuk suaminya yang tercinta. Kemudian dikatakan bahwa umur dari ayahnya Rasulullah saat meninggal adalah 25 tahun, dikatakan 28 tahun. Tapi intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ayahnya pada saat beliau masih di dalam kandungan ibunya. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung oleh ibunya selama beberapa bulan, maka kemudian pada saat Aminah sedang mengandung, maka terjadi sebuah peristiwa dahsyat di kota Makkah Al-Mukarramah. Peristiwa tersebut adalah peristiwa Al-Fil atau peristiwa gajah. Kita ketahui bahwa di daerah Yaman ada seorang raja bernama Abraha, namanya Abraha Al-Ashram. Abraha adalah seorang Kristen. Ketika dia berada di Yaman dan dia membuat sebuah gereja yang dinamakan dengan Al-Qullais. Gereja tersebut dia inginkan untuk menjadi tempat orang Arab, untuk dijadikan tempat ibadah, mereka datang ke sana. Dan ketika ia membangun gereja tersebut dengan megah, namun ternyata tidak ada pengunjungnya, sepi pengunjung. Akhirnya Abraha pun kesal, dan Abraha bingung, kenapa
orang-orang Arab tidak ada yang mau datang ke gereja tersebut yang ia bangun dengan mewah. Maka dikatakan kepada Abraha bahwa di masyarakat Arab ada sebuah tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Di sana ada sebuah bangunan namanya Ka'bah. Mereka berkunjung dan datang ke Ka'bah serta menghormati Ka'bah serta mengagungkan Ka'bah. Oleh karena itu mereka tidak akan datang ke gereja yang kau bikin, ke gereja yang kau buat. Mereka tidak akan datang ke gereja yang kau bangun. Mereka selalu datang ke Ka'bah pada setiap tahun. Ketika mendengar hal tersebut, maka Abraha menyuruh orang-orang untuk pergi ke gereja yang ia buat, ke gereja Al-Qulais sebagai pengganti Ka'bah. Maka di sini pada saat orang Arab mendengar peristiwa atau perkataan atau perintah tersebut, maka mereka marah. Mereka marah. Abraha ini bukan orang Arab. Abraha berasal dari Ethiopia. Ya, dia datang ke Yaman, kemudian menguasai Yaman. Kemudian ketika salah seorang orang Arab yang mendengar hal tersebut, dia datang ke gereja tersebut, kemudian dia melecehkan gereja tersebut kurang lebih. Ya, datang ke gereja tersebut, kemudian mengotori gereja tadi. Karena marah terhadap perintah Abraha. Setelah Abraha melihat hal tersebut, maka dia marah. Tentunya orang tadi datang ke gereja, kemudian keluar dan kabur. Setelah itu tidak ada yang tahu. Kemudian setelah itu Abraha marah. Kemudian Abraha bertanya, kenapa ada orang yang berani melakukan ini kepadaku? Akhirnya dia diberitahukan bahwa orang yang melakukan hal tersebut marah karena Abraha menyuruh mereka untuk mengganti Ka'bah dengan gereja yang ia bangun, yaitu gereja Al-Qulais. Akhirnya Abraha dengan marah dan pongah dan sombong mengatakan kita akan pergi untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang ia miliki. Di antaranya dengan pasukan gajah. Dan gajah pada saat itu adalah pasukan elit. Pasukan yang kuat, pasukan yang besar. Pasukan tersebut disiapkan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian singkat cerita Abraha kemudian mulai berjalan dengan pasukannya untuk menuju Mekah. Mereka tidak tahu jalan menuju Mekah. Jalan yang cepat, jalan yang ringkas menuju Mekah. Orang Arab tidak ada yang memberitahu karena orang Arab sangat menghormati Ka'bah. Ada salah seorang pengkhianat dari bangsa Arab yang bernama Abu Righal, dinamakan dengan Abu Righal. Abu Righal adalah pengkhianat dan sampai saat ini ketika ada pengkhianat, maka orang Arab menamakan dia dengan Abu Righal. Ya, Abu Righal, jadi kalau ada kita dengarkan orang mengatakan Abu Righal, artinya adalah dia mengatakan bahwa Anda adalah pengkhianat. Maka Abu Righal tadi menunjukkan Abraha untuk pergi ke Ka'bah, menunjukkan jalan yang ringkas, yang cepat menuju Mekah Al-Mukarramah, dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Dan sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, tentunya orang-orang Quraisy yang merupakan tuan rumah di Mekah Al-Mukarramah, penguasa Mekah Al-Mukarramah, di sana mereka mengadakan rapat. Mereka mengatakan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Ketua dan pemimpin di antara pemimpin Mekah adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib kemudian mengatakan bahwa kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan pasukan Abraha. Karena Abraha adalah pasukan yang kuat, pasukan yang elit, pasukan yang didukung dan dibantu oleh Romawi. Pada saat itu Romawi adalah negara Kristen. Dan akhirnya maka negara Romawi pada saat itu juga merupakan negara superpower. Seperti Amerika, seperti Uni Soviet pada sekarang, seperti Rusia pada zaman sekarang. Romawi adalah sebuah kekuatan superpower, sebuah kekuatan yang sangat besar pada saat itu. Tidak mungkin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, melawan pasukan Abraha. Akhirnya Abdul Muttalib juga para pemuka Quraisy memutuskan untuk mengungsi ke arah gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Kalau kita lihat, Mekah adalah sebuah lembah. Ya, di sampingnya Mekah, di sekeliling Mekah, kalau kita datang ke Mekah, kita melihat ada tempat-tempat yang tinggi di sekeliling Mekah. Maka di situ untuk menghindari bentrokan dan juga menghindari peperangan dengan Abraha, mereka berkemah di puncak-puncak gunung yang ada di Mekah, di bukit-bukit yang ada di Mekah.
untuk menghindari pertempuran dengan Abraha. Pada saat Abraha sampai di sana, maka Abraha kemudian mendengar tentang Abdul Muttalib, dan juga Abdul Muttalib meminta untuk bertemu dengannya. Di sini Abraha mengambil kambing-kambing milik Abdul Muttalib. Ketika ada pasukan datang menyerbu Mekah Al-Mukarramah, mereka melihat mendapatkan binatang-binatang ternak berkeliaran, mereka mengambil binatang tersebut. Kemudian Abdul Muttalib datang untuk menemui Abraha. Begitu melihat Abdul Muttalib kita katakan kakek Rasulullah SAW memiliki karisma, memiliki kewibawaan yang sangat tinggi. Begitu dilihat oleh Abraha, maka Abraha takut, ada perasaan hormat kepada Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu Abraha memasukkan atau menyuruh menghormati kakek Rasulullah Abdul Muttalib ke dalam kemahnya, dimasukkan ke dalam kemahnya, didudukkan di tempat duduknya. Kemudian pada saat itu Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib. Beliau bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, apa yang engkau inginkan dariku?" Maka di sini Abdul Muttalib mengatakan bahwa saya ingin meminta binatang-binatang yang engkau rampas dan engkau ambil, atau kambing-kambing yang engkau ambil. Kemudian setelah menerima atau mendengar permintaan daripada Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini Abraha mengatakan, ketika aku melihatmu, aku mengagumimu, aku takjub kepadamu, aku menghormatimu, aku lihat kewibawaan yang ada di dalam mukamu. Namun ketika mendengar permintaanmu, hal yang tadi aku pikirkan semua sirna dan pergi. Kemudian kata Abdul Muttalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil walil baiti Rabbun yahmi." Aku adalah pemilik daripada binatang ternak tersebut. Aku adalah pemilik dari kambing-kambing yang engkau rampas tersebut. Oleh karena itu aku memintanya. Oleh karena itu aku datang untuk berbicara kepadamu tentang kambing-kambing tersebut. Adapun rumah Ka'bah yang ingin kau hancurkan bukan milikku tapi milik Allah, dan Allah nanti yang akan menjaganya. Kemudian Abraha melepaskan 100 ekor kambing dan unta milik Abdul Muttalib, dan kemudian mulai menyuruh pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Akhirnya pasukannya menyerang Ka'bah, dan kemudian gajah-gajahnya menyerang Ka'bah. Ada 13 gajah yang disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ternyata pada saat gajah tersebut disuruh untuk menghancurkan Ka'bah, gajah tersebut minggir. Gajah tersebut tidak mau bergerak. Ketika gajah tersebut dihadapkan ke hadapan Ka'bah, mereka tidak mau bergerak. Namun ketika dihadapkan ke hadapan yang lain, gajah tersebut bergerak. Kemudian akhirnya pada saat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Fil, mengirimkan burung-burung yang membawa tanah liat yang di bawah kakinya mereka, burung-burung tersebut membawa seperti kacang polong dengan kacang yang sangat sedikit, kemudian melemparkannya ke tentara Abraha sampai batu-batu tersebut, ini bukan kacang tapi batu yang bentuknya seperti kacang tadi, yang besarnya seperti kacang tadi, melukai kemudian membunuh seluruh pasukan Abraha. Di antara mereka ada yang kabur. Abraha pun terkena oleh kerikil-kerikil yang dilemparkan oleh burung-burung yang dikatakan dalam Al-Quran tayran ababil, yaitu burung-burung yang berkelompok yang menyerang Abraha, yang Allah kirimkan sebagai tentara Allah pada saat itu. Allah bisa saja tidak mengirimkan apa-apa. Allah bisa saja menghancurkan mereka langsung, tapi Allah menggunakan burung-burung tersebut sebagai sebab bahwa ketika mereka melawan Allah dengan pasukan mereka yang mereka anggap kuat, dengan gajah-gajah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
singkirkan mereka dengan burung-burung yang Allah kirim untuk menghalau mereka. Tentunya sebagian orang tidak percaya akan hal ini, tapi kita beriman kepada Allah karena ini adalah hal yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Abraha diriwayatkan bahwa dia sampai lari ke Yaman. Ya, pulang ke Yaman, lari dalam keadaan sudah terkena batu tadi. Maka batu tadi menggerogoti badannya. Namun dia sempat lari sampai akhirnya masuk ke dalam dadanya, masuk ke dalam jantungnya dan akhirnya dia mati. Nah, pada tahun tersebut, yaitu kurang lebih pada pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, atau pada tanggal 20 Agustus 570 Masehi kurang lebih, dilahirkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan atau sebagian sejarawan mengatakan lahirnya Rasulullah pada hari ke-7, ada yang mengatakan hari ke-8, ada yang hari ke-10, ada yang mengatakan tanggal 12. Dan tanggal yang 12 adalah tanggal yang banyak yang masyhur diketahui bahwa itu adalah hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal pada hari Senin, dan pada hari Senin juga Rasulullah wafat, dan juga pada hari Senin Rasulullah hijrah ke Madinah, pada hari Senin Rasulullah diutus menjadi nabi. Itu adalah hari Rasulullah dilahirkan, ya. Kemudian juga Rasulullah wafat dan juga seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan banyak memiliki keajaiban. Jadi ada beberapa hal ketika Rasulullah lahir, beberapa hal yang terjadi. Di antaranya adalah padamnya api Kisra atau Persia. Mereka adalah kaum Majus yang menyembah api. Api yang mereka sembah tidak pernah mati selama 1000 tahun. Begitu Rasulullah lahir, maka matilah api tersebut. Ya, dan juga banyak hal yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada saat itu. Sebagai bentuk penyambutan atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dinamakan dengan nama Muhammad, Muhammad ibnu Abdillah, dan nama ini adalah nama baru yang diberikan pada orang Arab karena tidak ada orang Arab namanya Muhammad pada saat itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama tersebut oleh kakeknya, oleh Abdu Al-Muttalib. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau dilahirkan, maka orang yang pertama kali menyusuinya adalah ibunya yang tercinta, yaitu Aminah bintu Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhrah. Beliaulah yang pertama kali menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyusui Rasulullah kurang lebih ada 8 orang. Ada banyak orang yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ibunya Aminah bintu Wahab. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh Thuwaibah bintu Abi Lahab. Thuwaibah maulat Abi Lahab. Thuwaibah budaknya Abu Lahab. Thuwaibah adalah seorang wanita budak yang ketika Abu Lahab musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi beliau, tapi memusuhi Rasulullah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ketika Rasulullah lahir dan kemudian Abu Lahab berasal dari Banu Hashim, berasal dari keluarga Rasulullah, pamannya Nabi SAW. Ketika begitu Rasulullah lahir, maka Abu Lahab sangat bergembira. Kemudian memerdekakan Thuwaibah. Thuwaibah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan. Karena gembiranya menyambut kedatangan Rasulullah SAW, menyambut keponakannya yang mulia, yaitu Muhammad SAW.
Kemudian Thuwaibah ini menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Thuwaibah menyusui pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Rasulullah dengan Hamzah yang dijuluki dengan singa Allah, yang meninggal pada saat perang Uhud, yang mati syahid pada saat perang Uhud, Hamzah adalah pamannya dan juga saudara susunya, saudara susu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Thuwaibah Al-Aslamiyah adalah yang kedua yang menyusui Rasulullah setelah ibu kandungnya. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh Khawlah bintul Mundhir, kemudian disusui oleh Ummu Aiman, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Banu Sa'ad. Dan juga ada beberapa wanita lain yang menyusui Rasulullah sampai dikatakan jumlah mereka adalah 8 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu, masyarakat Mekah adalah tempat didatanginya orang Arab dari seluruh tempat. Mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruhkan orang agar datang ke Mekah agar mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga masyarakat Mekah lainnya, biasanya ketika ada bayi yang baru lahir, maka keluarganya mengirimkan keluarga atau bayi tersebut yang baru lahir tersebut ke kampung, dikirim ke kampung karena di sana udaranya bagus, supaya kemudian anak-anak tersebut terlatih untuk menggembala kambing, kemudian untuk bekerja, untuk percaya diri, untuk belajar bahasa. Di sana tidak terkontaminasi bahasanya, karena bahasanya adalah bahasa asli. Ya, orang Arab sangat memperhatikan bahasa. Tidak boleh salah ketika mengucapkan perkataan. Kalau salah, maka itu merupakan aib, kejelekan untuk orang Arab. Maka tidak ada yang pernah salah orang Arab ketika berbicara. Ya, jadi kalau orang Arab itu kalau sampai salah berbicara, tentunya orang Arab zaman dahulu. Saya tidak bicara orang Arab zaman sekarang yang semua perkataannya salah. Kalau orang belajar bahasa Arab, kita tahu bahwa sekarang yang dikatakan oleh orang Arab, perkataan mereka adalah perkataan yang bukan perkataan yang benar, yang sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat itu. Maka mereka agar menjaga bahasa supaya tidak kacau, supaya tidak salah, maka mereka mengirimkan ke kampung dan dirawat di sana, disusui di sana oleh para tukang susu yang kemudian merawatnya. Dan setelah dirawat, maka di sana mereka, para anak-anak tersebut, anak-anak Quraisy tadi, akan belajar mandiri, hidup mandiri, kemudian dididik secara pendidikan yang bagus di daerah tersebut, kemudian hawa yang bagus, ya, karena di Mekah banyak yang datang dari luar, orang banyak datang dari luar, sehingga bahasa mereka pun mulai tercampur baur. Kalau orang tidak belajar dari kecil, maka mungkin akan sulit dia untuk belajar di kemudian hari. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikirim ke Bani Sa'ad. Ya, biasanya Banu Sa'ad ini terkenal mereka datang ke Mekah untuk mengambil anak-anak Quraisy yang ingin dirawat di Banu Sa'ad, di kampung Banu Sa'ad. Datanglah mereka. Ketika datang, di antara yang datang adalah seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah ibu susu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, dia datang dengan untanya yang sudah kehausan, ya, yang jalannya tidak cepat. Kemudian dia selalu tertinggal di jalanan. Kemudian juga Halimah adalah orang yang miskin. Mereka datang tujuannya adalah untuk mencari uang agar mereka bisa mendapatkan uang untuk kehidupan mereka kalau mereka merawat anak-anaknya orang-orang Quraisy. Kemudian ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, semua orang sudah mendapatkan anak untuk dibawa pulang, kecuali Halimah tidak mendapatkan anak.
Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim. Tidak ada yang mau mengambil Rasulullah karena mereka mengatakan anak yatim, maka orang tuanya, ayahnya tidak ada. Kalau tidak ada ayahnya, maka dia tidak akan mendapatkan, yang merawat tidak akan mendapatkan bayaran yang banyak, tidak akan mendapatkan upah yang banyak. Nah, biasanya kebiasaan mereka tidak minta upah, tapi diberikan seikhlasnya, diberikan semampunya, terserah. Tidak ada tarif, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang minta tarif tidak bisa, karena itu menyusui, maka tidak bisa dihargai. Namun mereka ingin mendapatkan anak orang kaya, atau minimal yang ada bapaknya, agar bapaknya memberikan mereka penghargaan yang lebih, memberikan upah yang lebih. Namun ketika mereka melihat Rasulullah, mereka tidak mau semua karena tahu Rasulullah yatim. Kalau yatim maka tidak ada yang akan memberikan banyak kepada mereka, tidak akan memberikan hadiah yang banyak kepada mereka. Maka di sini Halimah yang dijuluki dengan Ummu Kabsyah, kemudian daripada pulang tangan kosong, Halimah juga tidak mau mengambil Rasulullah tadinya, maka dia mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah izin kepada suaminya agar supaya mudah-mudahan dengan merawat anak tersebut, anak yatim tadi, mereka mendapatkan keberkahan. Kemudian setelah itu ternyata setelah diambil oleh Halimah, maka kehidupan mereka berubah. Unta yang tadinya lambat jalannya kemudian berubah menjadi cepat. Kemudian air susu Halimah yang tadinya tidak terlalu banyak kemudian berubah menjadi banyak. Kemudian kambing-kambing Halimah yang tadinya kambing-kambing tersebut tidak gemuk, kemudian berubah menjadi gemuk. Kehidupan mereka berubah total, menjadi berkah dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang semua kaget dan terheran-heran dengan Halimah As-Sa'diyah. Oleh karena itu mereka sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara keluarga Rasulullah dari ibunya Halimah, ya, saudara susu perempuan, saudara susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Asy-Syaima bintul Harith, adalah saudara susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudari susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nanti kalau kita belajar sirah, nanti kalau kita mendengarkan sirah Rasulullah SAW, pada suatu saat Syaima akan ditawan oleh pasukan Islam. Kemudian setelah itu Syaima mengatakan, katakan kepada Rasulullah bahwa aku adalah saudara susunya. Dan kemudian setelah itu Syaima dibebaskan dan dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada saat umur Rasulullah 2 tahun, kemudian beliau dipulangkan kepada Aminah bintu Wahab, kepada ibunya, kepada Aminah. Dan Aminah ingin mengambil anaknya ketika umurnya sudah mulai beranjak 2 tahun dan sebagainya. Namun Halimah melarang, Halimah mencegah. Halimah mengatakan, jangan engkau ambil, sebaiknya dia selalu bersama kita, dia belum bisa, dia ingin kita ajarkan lebih dan sebagainya, sampai Aminah membiarkan Rasulullah pergi ke rumah Halimah. Dan pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa. Rasulullah didatangi oleh 2 orang yang berpakaian putih, kemudian datang mengambilnya dan kemudian menyembelih dadanya. Dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian ada salah seorang saudara Rasulullah, saudara susu Rasulullah yang melihat dan kemudian datang berlari kepada Halimah dan menceritakan apa yang dia lihat tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya mereka berdua mencari Rasulullah dan kemudian bertanya apa yang terjadi, maka Rasulullah menceritakan apa peristiwa yang terjadi padanya. Di sini Halimah ketakutan. Halimah takut. Halimah kemudian takut bahwa ada orang yang ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak suka dengan Rasulullah dan sebagainya, atau takut akan gangguan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini mereka takut itu bukan anak mereka, bukan anak kandung mereka, maka mereka segera bergegas memulangkan memulangkan Rasulullah ke ibunya Aminah bintu Wahab.
Tentunya Halimah, kenapa beliau sangat takut? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diincar oleh Yahudi. Orang Yahudi mengetahui akan datang Nabi dan mereka takut. Ya, akan datang Nabi yang akan menghancurkan mereka, yang akan mengusir mereka, yang akan membinasakan mereka, sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka tidak mau Nabi tersebut berasal dari orang Arab, mereka maunya Nabi dari kelompok Yahudi. Nah, oleh karena itu mereka tahu sifat-sifatnya, di antara sifatnya adalah dia anak yang yatim, dan kemudian nanti dia akan, ibunya akan meninggal dunia dan sebagainya. Ada tanda-tanda, ada tanda kenabiannya dan sebagainya. Dan semua tanda tersebut ada pada Rasulullah SAW. Dan kemudian jika Halimah bertemu dengan banyak orang, dia menceritakan keberkahan yang mereka alami. Dan juga menceritakan apa yang dulu dialami oleh Aminah pada saat mengandung Rasulullah SAW. Aminah pada saat mengandung Nabi SAW mengalami kemukjizatan, keajaiban yang sangat banyak. Dan di sini ketika Halimah bercerita, maka orang-orang tersebut tahu bahwa itu adalah Nabi. Maka kemudian mereka bertanya, siapa ibunya, siapa orang tuanya, apakah anak ini yatim? Kemudian Halimah mengatakan, tidak, aku ibunya dan suamiku adalah ayahnya. Halimah berdusta, kenapa? Karena takut untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dipulangkanlah Halimah kepada Aminah, dan Aminah kemudian bertanya kepada Halimah penyebab kenapa Rasulullah dipulangkan, padahal sebelumnya Halimah sangat mencintai Rasulullah. Halimah tidak mau Rasulullah diambil oleh Aminah, namun kemudian diceritakan oleh Halimah, maka Aminah mengatakan, jangan takut, bahwasannya sesungguhnya anakku ini insya Allah akan menjadi orang besar, anakku akan dijaga dari gangguan siapapun insya Allah Ta'ala. Itu perkataan daripada Aminah bintu Wahab. Allahumma a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.